Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu studi kelayakan bisnis analisis usaha button craft. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Asmira Yasmin, NIM 2019 11270. Yang kedua Zakiyah Pitaloka Permata, NIM 2019 11377. Yang ketiga Firnanda Ayuning Tias, NIM 2019 11500. Yang keempat Uli Tiara Anggelia, NIM 2019 11571. Dan yang terakhir Laifa Zahratul Nisa, NIM 2019 11731. Yang pertama, pasar saat ini. Untuk produk button craft kami ini, penjualannya yaitu di media sosial mulai dari Instagram, kemudian merambah ke media sosial lainnya. Dan di sisi lain, produk kami juga selalu berinovasi mengikuti tren masa kini sehingga tidak terdesak oleh para pesaing yang ada. Yang kedua, pasar yang akan datang. Peluang pasar yang tersedia untuk produk ini menurut kami semakin luas karena dari masa ke masa kerajinan tangan semakin kian meningkat dengan berbagai inovasi yang ada. Selain itu, adanya media sosial dan e-commerce juga mendorong para konsumen untuk membeli produk kerajinan tangan. Masih potensi pasar. Produk yang berupa button craft ini memiliki peluang permintaan konsumen yang akan terus meningkat dengan konsisten. Karena produk kami ini memiliki keunikan yaitu terbuat dari kancing dan bisa dipesan sesuai keinginan dari konsumen sehingga produk kami ini tidak hanya berfokus pada satu atau dua model saja. Pemasaran. Yang pertama, segmentasi pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama segmentasi geografi. Pada produk kerajinan kancing yaitu semua orang di berbagai daerah mulai dari kecamatan, kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, segmentasi demografis. Pada produk kerajinan kancing yaitu dapat dibeli dari kategori umur anak-anak, remaja, mahasiswa dan juga pekerja. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Pada produk kerajinan kancing ini yaitu manfaat produk yang dapat digunakan untuk hiasan guna untuk mempercantik ruangan. Kemudian ada targeting. Target atau sasaran pasar produk kerajinan kancing ini berlaku untuk semua daerah dan kota yang ada di Indonesia dan berlaku mulai dari remaja hingga dewasa. Positioning. Positioning yaitu mendesain penawaran dan citra dari perusahaan yang akan menempati perilaku konsumen sehingga memberikan posisi kompetitif dan pembeda dibandingkan perusahaan pesaing untuk konsumen yang akan ditargetkan. Bauran pemasaran. 1. Produk kami ini merupakan produk button craft yang mana produk tersebut merupakan produk kerajinan tangan yang terbuat dari bahan utama dari kancing. 2. Price. Untuk produk button craft ini kami memberikan harga mulai dari Rp50.000 sesuai dengan jenis produk apa yang diinginkan oleh konsumen. Price. Dijual melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan e-commerce. 4. Promotion. Untuk promosi pada produk kami ini yaitu memfokuskan pada promosi atau iklan di media sosial. Aspek teknis. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan ide button craft ini adalah di Kudus. Dengan alasan karena anggota kelompok kami rata-rata memiliki domisili di Kudus, jadi lebih dekat dan layout pintu masuk atau keluar. 1. Penyimpanan bahan. 2. Tempat menggambar. 3. Tempat perangkaian. 4. Tempat barang jadi. 5. Pengemasan. 6. Pengiriman. Dan 7. Kasir. Aspek kebutuhan dana seperti tabel yang ada di dalam PPT. Keuangan dilihat dari sumber dana. Sumber dana untuk memulai produksi ini dari uang tabungan anggota kelompok yang dikumpulkan menjadi satu untuk membeli bahan-bahan dan juga alat yang diperlukan untuk memproduksi kerajinan button craft ini. Kemudian setelah berjalan, dari kas diambil
daftar laba ditahan sebesar 2 juta sebagai investasi awal untuk pengembangan produk. Aspek manajemen, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang kami gunakan yaitu yang pertama, 1 pemilik, 2 bagian produksi, 3 bagian keuangan, 4 bagian sumber daya manusia, dan yang terakhir 5 bagian pemasaran. Deskripsi pekerjaan sebagai seorang pemilik. 1. Mencairkan dana dari investor yang mau bergabung dengan bisnis ini untuk anggaran biaya bisnis dengan menjelaskan peluang yang bagus untuk masa depan. 2. Mengawasi jalannya bisnis. 3. Mereview action plan dan strategi perusahaan. 4. Mengevaluasi laporan akhir cash flow perusahaan. Dan yang terakhir 5. Hadir dalam rapat evaluasi tahunan. Deskripsi pekerjaan sebagai seorang manajer keuangan. Yang pertama, bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. 2. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam bisnis ini termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. 3. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan bisnis seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. 4. Pengambilan keputusan yang penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Deskripsi manajer produksi yang pertama yaitu melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Yang kedua, menilai proyek dan sumber daya persyaratan. Yang ketiga, perkiraan negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Yang keempat, menentukan standar kontrol kualitas. Dan yang kelima, mengawasi proses produksi. Selanjutnya yaitu manajer SDM. Deskripsi tugas manajer SDM yaitu menyusun anggaran tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian membuat job analysis, job description, dan job specification. Kemudian menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja, mengurus dan mengembangkan karyawan, kemudian mengurus dan melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Selanjutnya yaitu deskripsi manajer pemasaran. Yang pertama, mengidentifikasi, mengembangkan, atau mengevaluasi strategi pemasaran berdasarkan pengetahuan dari tujuan berdirinya bisnis, karakteristik pasar, biaya, dan faktor kenaikan harga. Yang kedua, merumuskan, mengarahkan, atau mengkoordinasi kegiatan atau kebijakan pemasaran untuk mempromosikan produk. Yang ketiga, bekerja dengan manajer iklan atau promosi. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi aspek keuangan dari pengembangan produk seperti anggaran, pengeluaran, penelitian dan pengembangan alokasi, laba atas investasi serta proyek laba rugi. Baik, selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Nah, di sini itu ada 8 jenis kegiatan. Kegiatan yang pertama, mengidentifikasi sasaran konsumen yang dilakukan pada bulan pertama, penanggung jawabnya Laifa Zaratunisa. Kegiatan yang kedua yaitu membuat desain, dilakukan pada bulan pertama, penanggung jawabnya Uli Tiara. Yang ketiga yaitu melakukan kelayakan usaha. Di sini dilakukan pada bulan pertama, penanggung jawabnya Zakiyah Pitaloka. Kegiatan yang keempat yaitu persiapan bahan baku. Di sini dilakukan pada bulan kedua, penanggung jawabnya oleh semua anggota. Kemudian yang kelima, produksi produk siap jual. Di sini dilakukan pada bulan kedua, penanggung jawabnya oleh semua anggota. Yang keenam, pengujian produk dan survei pasar. Di sini dilakukan pada bulan kedua, penanggung jawabnya oleh semua anggota. Kemudian jenis kegiatan yang keenam, pemasaran produk. Di sini dilakukan pada bulan kedua, penanggung jawabnya oleh semua anggota. Yang terakhir yaitu evaluasi perkembangan usaha dan pembuatan laporan. Dan di sini dilakukan pada bulan ketiga, penanggung jawabnya oleh Firnanda dan Asmira Yasmin. Selanjutnya, aspek lingkungan, manfaat ekonomi, sosial, dan budaya.
Button craft mempunyai manfaat ekonomi. Keindahan button craft mempunyai nilai jual yang tinggi di kalangan anak muda. Button craft ini mampu meningkatkan perekonomian dan taraf hidup pengrajin. Karena harga jual button craft ini cenderung murah dan peminatnya sangat banyak. Selain itu, coraknya mengandung nilai budaya seperti keindahan, ketelitian, kesabaran dalam membuatnya. Penanganan limbah. Button craft telah mengimplementasikan sistem manajemen K3 dan lingkungan K3L. Hal ini tersebut bertujuan untuk menjalankan proses pembuatannya senantiasa aman bagi keselamatan dan kesehatan pekerja serta ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya, aspek yuridis. Bentuk perusahaan. Bentuk badan usaha button craft ini yaitu usaha mikro, karena usaha didirikan oleh suatu kelompok dengan modal awal bersama, yang nantinya keuntungan dari usaha ini akan dibagi untuk bersama. Untuk rencana kedepannya, setelah usaha ini dirasa sudah berkembang pesat, kami sekelompok ingin mengajukan usaha ini ke ranah yang lebih besar lagi seperti CV. Sekian dari kelompok 9. Jika ada kekurangan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.